yang menginginkan Pak Jokowi supaya masa jabatan kepresidennya tuh diperpanjang gitu. Ya. Bapak setuju apa nggak, Pak? Bapak ini Jokowi 3 periode, tambah masa jabatan Pak Jokowi 2 tahun lagi, atau penundaan pemilu, atau bagaimana? Nah, pertanyaannya salah. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Apa kabar, Pak? Baik Pak, baik. Bapak sudah lama tinggal di Jakarta, Pak? Ya sudah cukup Pak, dari tahun 72. Asalnya dari mana, Pak? Dari Medan Pak, Sumatera Utara. Pertengahannya Melayu enggak, BTL-nya enggak. Tepatnya Pematang Siantar kota saya. Oh, gitu ya. Nah, Bapak senang jadi warga Jakarta, Pak? Ya dibilang senang nggak senang Pak. Waktu pertama kali Jakarta, gubernurnya siapa, Pak? Ali Sadikin Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Ali Sadikin, Pak? Ya baik Pak, baik. Kalau dibandingkan dengan gubernur yang sekarang gimana, Pak? Ya saya pikir baik Ali Sadikin lah. Kalau Pak Jokowi waktu jadi gubernur gimana, Pak? Kemudian ada Ahok juga ya, Pak ya? Iya. Dan Anies Baswedan, Bapak lebih puas yang mana nih, Pak? Ya kalau bisa jujurnya memang lebih puas Pak Jokowi. Begitu. Pembangunan bukan hanya di Jakarta, di Indonesia Pak. Bapak, kalau misalnya nanti Pak Jokowi dipasangkan lagi jadi presiden tahun 2024, bagaimana, Pak? Maaf Pak, kalau untuk itu kayaknya sedikit saya ada kejenuhan karena saya hubungkan dengan profesi saya Pak. Gitu. Nah, di sini kita lihat ada Andi F. Noya, ada Benyamin dengan maknya deh. Ada tokoh-tokoh terkenal di sini, ada Indro, Haji Abu Salim. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang Om. Lukisannya Pak Jokowi ya. Bapak namanya siapa, Pak? Dodi. Salah satu pelukis di Blok M Square ini sedang melukis salah satu pelanggannya, dan di depannya ada lukisan Pak Jokowi. Pak, kalau misalnya ada kesempatan Pak Jokowi kesini, Bapak ingin ngelukis Pak Jokowi nggak, Pak? Bisa. Iya. Semoga cita-cita Bapak terwujud ya, Pak ya. Kan ada wacana nih, Ya, ya. ada yang menginginkan Pak Jokowi supaya masa jabatan kepresidennya tuh diperpanjang gitu. Ya. Bapak setuju apa nggak, Pak? Setuju. Kenapa begitu, Pak? Ya masih yang terbaik. Ini kopi. Ini kopi, mereknya Sempang. Cempaka. Coba deh. Sedap. Sore hari ini kita beruntung sekali bertemu dengan Uda Darmisal, Mr. Darmisal ya, didampingin oleh Uda Jeffrey Yunus dan Nona. Bulan. Itu Bu Ana, Pak. Oh iya, Ana. Yang baju merah, Pak. Iya, Bapak kok lupa? Saya ingat dia ketika Ade Manohutu lagi populer. Lagunya apa? Nona Ana, Nona, Ana. Nona Ana. Wah, keren sekali. Itu. Ini dia ada di situ. Ternyata Uda Darmisal ini adalah seorang vokalis yang bagus, cuma lupa bikin band ya, Pak ya? Iya. Nyesel nggak? Saya ingat hari lupa tanggalnya untuk musik itu. Oh gitu. Ada lagunya juga itu. Gimana itu? Ingat hari lupa tanggalnya. Waduh. Dia sepenggal-sepenggal saja. Ya, karena kalau terlalu panjang bayarannya mahal ya. Kecuali masa kerja presiden. Oh. Untuk pembangunan Heeh. boleh panjang. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana itu? Kan kita mau pemilu nih. Iya. Presiden itu kan dipilih dalam jabatan 5 tahun sekali. Rasanya kalau Pak Presiden kita
untuk situasi hari ini dibolehkan oleh demokrasi kita, bagus juga itu. Pak Jokowi juga boleh. Jadi Bapak naga-naganya setuju Jokowi 3 periode, perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tambah 2 tahun, atau penundaan pemilu. Yang mana nih Pak? Saya jadi ingin mengetahui lebih dalam nih soal Bapak ini Jokowi 3 periode, tambah masa jabatan Pak Jokowi 2 tahun lagi, atau penundaan pemilu, atau bagaimana? Nah, pertanyaannya salah. Oh, pertanyaannya salah nih. Salah. Oke. Saya tidak menyampaikan Jokowi 3 periode. Tapi jika parlemen kita merubah, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 7 tentang periodisasi jabatan presiden, Pak Jokowi juga boleh maju sebagai calon 3 periode. Gitu loh. Ketimbang saya bicara tentang penundaan pemilu yang sudah diketok palu. Pemilu itu harus dilakukan tanggal 14 April 2024. Baru diketok palunya, masa rasanya nggak pas kalau dibatalkan. Nah, tetap pemilu 2024. Rakyat tidak kehilangan haknya dalam memilih. Semua punya hak pilih. Kalau dia nggak suka Pak Jokowi, umpamanya gitu ya, jangan pilih Pak Jokowi. Gitu. Ini ada kontestasi demokrasi. Dalam pikiran saya loh ya. 2024, maka bisa jadi demokrasi kita menjadi pesta demokrasi yang substansi. Pak Jokowi menang umpamanya, beliau tinggal mau mimpin lagi, melanjutkan pembangunan yang sudah begitu masif ini. Betul nggak? Tuh. Betul kata Mbak Nana. Betul kata Om Jeffrey. Ini pikiran saya loh. Jadi ketimbang menghabiskan uang negara yang begitu besar, tapi nanti tidak berkualitas pemilunya. Semua kan tergantung dari konstitusi kita. Konstitusi itu kita amanatkan kepada saudara-saudara kita di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Boleh dong. Karena gini, kalau kita pemilu atau pesta demokrasi itu hanya bersifat prosedural, maka tentu kita akan mengalami kerugian. Rakyat ini mengalami kerugian yang besar. Saya kira alangkah baiknya kita menciptakan satu pesta demokrasi yang substansial, di mana calon presiden yang akan berlaga di 2024 dengan wakilnya adalah calon presiden dengan standar kualitas, standar kerja yang sama dengan yang ada sekarang. Gunanya apa? Untuk melanjutkan pembangunan yang sudah begitu masif ini menjadi sesuatu yang dapat sebagai target Indonesia tinggal landas. Indonesia menjadi salah satu 4 atau 5 negara di dunia yang ekonominya terdepan, yaitu Century of Years Indonesia pada 2045. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat yang berbeda, nggak ada masalah. Mungkin ini bagian dari cara pikir saya sebagai masyarakat awam yang melihat manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat Indonesia. Itu pendapat saya loh. Mohon maaf kalau salah. Jangan marah.